Perhatian dunia tertuju ke Asia Tenggara. Sebuah kabar mengejutkan datang dari negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia. Di tengah ketidakpastian pangan global dan ancaman krisis iklim, Jakarta mengumumkan sebuah pencapaian monumental. Setelah puluhan tahun berjuang, Indonesia secara resmi mendeklarasikan target swasembada beras pada tahun ke-2026. Ini bukan sekadar berita ekonomi, ini adalah sebuah pernyataan strategis yang berpotensi mengubah peta ketahanan pangan di kawasan. Selama bertahun-tahun, Indonesia, dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, menjadi salah satu importir beras terbesar di dunia. Ketergantungan pada pasar internasional membuat negara ini rentan terhadap fluktuasi harga dan gangguan pasokan. Namun, sebuah perubahan besar sedang terjadi. Pemerintah Indonesia, melalui serangkaian kebijakan agresif dan investasi masif di sektor pertanian, berhasil membalikkan keadaan. Program intensifikasi lahan, modernisasi alat pertanian, pengembangan varietas padi unggul, serta pembangunan ribuan kilometer infrastruktur irigasi menjadi tulang punggung dari revolusi hijau jilid baru ini. Data terbaru menunjukkan hasil yang luar biasa. Proyeksi produksi gabah kering giling nasional pada tahun 2025 diperkirakan akan menembus angka psikologis baru, menciptakan surplus hingga 12 juta ton beras. Angka ini tidak hanya cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan domestik, tetapi juga membuka peluang bagi Indonesia untuk kembali menjadi pemain utama di pasar ekspor beras global, sebuah posisi yang pernah dipegangnya beberapa dekade silam. Para analis internasional mulai memperhitungkan dampak dari kebangkitan raksasa agraria ini. Negara-negara eksportir beras tradisional seperti Thailand dan Vietnam kini harus bersiap menghadapi pesaing baru yang tangguh. Pencapaian ini diraih melalui kerja keras jutaan petani di seluruh Nusantara. Dari sawah-sawah subur di Jawa hingga lahan-lahan baru yang dibuka di luar Jawa, semangat untuk mencapai kedaulatan pangan berkobar. Pemerintah juga meluncurkan program lumbung pangan atau food estate berskala besar di beberapa provinsi kunci. Sebuah proyek ambisius yang dirancang untuk menjadi benteng pertahanan terakhir dalam menjaga stabilitas pasokan pangan nasional. Proyek ini, meskipun sempat menuai kontroversi, kini mulai menunjukkan hasil konkret yang tidak bisa diabaikan. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa dengan kemauan politik yang kuat dan eksekusi yang tepat, negara berkembang pun mampu mencapai kemandirian di sektor paling vital. Namun, Jakarta tidak berhenti di situ. Dengan target swasembada beras yang sudah di depan mata, pemerintah kini mengalihkan fokusnya ke komoditas strategis berikutnya, gula. Selama ini, Indonesia juga merupakan salah satu importir gula terbesar di dunia, menghabiskan miliaran dolar setiap tahunnya. Kini, cetak biru yang sama yang berhasil diterapkan pada beras akan direplikasi untuk industri gula. Perluasan lahan tebu secara masif, revitalisasi pabrik-pabrik gula peninggalan kolonial, serta penerapan teknologi modern dalam pengolahan tebu menjadi agenda utama. Targetnya jelas, mencapai swasembada gula konsumsi pada tahun 2028 dan swasembada gula industri pada tahun ke-2030. Ini adalah sebuah tantangan yang jauh lebih kompleks, mengingat struktur industri gula yang lebih rumit dan persaingan global yang ketat. Namun, optimisme di kalangan pemerintah sangat tinggi. Keberhasilan dalam program swasembada beras telah memberikan kepercayaan diri dan momentum yang dibutuhkan untuk menaklukkan tantangan berikutnya. Jika berhasil, ini akan menjadi pukulan ganda yang tidak hanya mengamankan kebutuhan pangan dan energi dalam negeri, tetapi juga secara signifikan mengurangi defisit neraca perdagangan Indonesia. Langkah berani Indonesia ini mengirimkan sinyal kuat ke seluruh dunia. Di era di mana banyak negara berjuang menghadapi ancaman kelaparan, Indonesia memilih jalan kemandirian. Sebuah strategi yang mungkin akan menjadi model bagi negara-negara lain yang ingin melepaskan diri dari cengkeraman pasar pangan global. Dunia kini menyaksikan dengan saksama, apakah raksasa Asia Tenggara ini benar-benar akan berhasil mewujudkan ambisinya dan kembali meraih kejayaannya sebagai lumbung pangan dunia. Sebuah babak baru dalam sejarah ketahanan pangan global sedang ditulis, dan Indonesia berada tepat di pusatnya. Terima kasih telah menyaksikan. Tetaplah bersama kami untuk perkembangan selanjutnya. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi mendalam lainnya.